Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita akan memulai persekutuan firman dan doa. Dan untuk itu saya persilakan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kelima di tahun 2021 ini. Dan saya percaya kalau kita boleh ada hingga saat ini, semua hanya karena Tuhan. Tuhan yang menyertai dan menolong setiap kita melewati setiap situasi kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita menaikkan satu pujian. Marilah kita beri hormat kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan marilah kita bersama-sama mengatakan, berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam Kristus Yesus. Suatu sukacita bagi kami ya Tuhan, oleh karena Engkau yang adalah Allah dan Tuhan kami.
Allah yang menyertai setiap kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, dan dengan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, yang telah memungkinkan kami untuk boleh ada pada hari ini, memasuki bulan yang kelima, menikmati segenap kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan untuk persekutuan, firman, dan doa malam hari ini. Biarlah Engkau Allah yang menjadi pertolongan bagi kami, dan biarlah Engkau Allah yang memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan segenap hidup kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan marilah kita fokus untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Dan untuk itu kita akan menyanyikan satu bagian pujian yang menyatakan bahwa firman Allah adalah firman yang hidup, firman yang ajaib bagi setiap kita umat-Nya. Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Saya persilakan kepada hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini, pada ibadah, kebaktian firman dan doa, Kamis 6 Mei, kami boleh senantiasa mengikutinya. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan kami rindu saat ini Tuhan berfirman kepada kami, untuk setiap hal yang sudah dipersiapkan dapat tersampaikan, kami dapat memahami, mengerti, kami dapat dikuatkan, ditegur untuk semakin setia melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah dan urapi setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah hidup takut akan Tuhan. Mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan, satu bagian yang diambil dari Amsal pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna,
untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian bacaan firman Tuhan, kiranya kita sekalian jadi orang-orang yang berbahagia karena senantiasa rindu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Saya akan mengawalinya dengan satu kisah mengenai seorang nelayan. Ketika kita mendengar kata nelayan, tentu kita sangat memahami bahwa profesi ini adalah profesi yang berkaitan dengan kehidupan laut. Beberapa waktu kemarin kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia sangat bersedih karena awak kapal dari KRI Nanggala pada saat itu menyelesaikan tugasnya di lautan. Dengan demikian membuat pilu, membuat sedih keluarganya. Kisah seorang nelayan, tentu saja sebagaimana identitasnya, kehidupannya seringkali berada di lautan. Karena memang disitulah hari lepas hari kehidupannya. Namun suatu ketika ia berlayar begitu ya, ketika dia melaut itu, dia sudah berada di kapalnya dan kemudian dia melaut sampai jauh ke tengah lautan sana dan dia ingin kembali pulang untuk ke daratan. Namun ketika dia melihat ke arah pulang kembali ke daratan, dia melihat bahwa ada awan yang begitu gelap yang akan menerjangnya, yang akan menghadangnya. Dan dia berpikir, kemudian dia menjadi sangat ketakutan. Mengapa? Karena dia bisa saja awan hitam nanti menerjang kapalnya. Dan bisa saja awan hitam itu adalah badai yang akan menghantam sebegitu rupa kapalnya. Oleh sebab itu nelayan ini berpikir, baiklah saya akan mencari tempat yang aman, tetap berada di kapal dan tetap stay, tidak berlayar, tidak melanjutkan perjalanan. Karena bisa saja bertemu dengan awan hitam yang adalah badai itu. Malam hari tetap menunggu supaya awan itu hilang. Sampai keesokan harinya ketika dia melihat masih ada awan hitam di sana. Sehingga seorang nelayan yang sudah sangat ahli di daerah lautan ini tetap dalam ketakutan, tidak berani pulang. Sampai beberapa hari yang dia lewati ketika masih melihat awan hitam yang dipikir adalah satu badai di lautan itu, dia tidak pulang. Hidup dalam ketakutan. Nelayan ini hidup dalam ketakutan ketika memikirkan ada awan hitam yang bisa saja menerjang kapalnya dan menghancurkan kapalnya. Tentu saja dia tidak mau menerjangnya. Hidup dalam ketakutan sangat tidak mengenakan, bukan? Pandemi sudah 1 tahun lebih kita alami. Tahun berlalu, waktu demi waktu, disadari atau tidak begitu ya, pandemi yang ada di Indonesia, di dunia ini seringkali juga menghadirkan ketakutan-ketakutan sendiri, bukan, dalam hidup kita. Diakui atau tidak, menempatkan kita pada situasi-situasi yang menakutkan. Mungkin takut usaha kita menjadi mandek, usaha kita tidak mengalami pergerakan yang baik. Mungkin juga takut terhadap masa depan, baik bagi keluarga kita, baik bagi masa depan dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Maupun juga yang terpenting juga takut terganggu masalah kesehatan kita. Sampai berapa yang kemudian mengalami insomnia, sulit untuk istirahat malam, sulit untuk tidur, bahkan hidupnya selalu penuh dengan kekhawatiran. Namun di antara begitu banyak hal kehidupan yang bisa jadi merupakan hidup dalam ketakutan ini, ada satu hidup yang ada takut itu tapi juga penting untuk kita miliki. Hidup takut yang seperti apa? Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut
akan Tuhan. Nah, namun pertanyaannya, hidup takut akan Tuhan ini adalah hidup yang seperti apa? Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, sudah mengenal Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan yang seperti apa yang Tuhan inginkan bicara pada kita pada malam hari ini. Berdasarkan Amsal 1 ayat 1 sampai 8 ini, saya mengajak kita untuk merenungkan, merefleksikan dan mengevaluasi kehidupan kita sepanjang hari-hari kita, apakah sungguh-sungguh hidup kita sudah adalah merupakan hidup yang takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan ini sangat penting untuk kita pahami. Pada Amsal ini yang merupakan Amsal yang berisikan nasihat, ya, hikmat, bijaksana, ya. Biasanya Bapak Ibu kalau memulai semangat membaca Alkitab, kita kemudian tiba di kitab-kitab tertentu mulai give up. Wah, mulai ada alasannya, tidak mengerti. Ya sudahlah, kalau begitu kita mulai dari Amsal. Amsal kita bisa paham, mengerti gitu ya, bahasanya begitu kita pahami. Nah, namun masalahnya apakah dengan mungkin mudah kita mengerti, namun apakah kita juga bisa memperoleh berkat dan menolong kerohanian kita untuk semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Apakah sama dengan ketakutan ketika seorang nelayan ini menghadapi awan hitam? Apakah juga sama ketakutan sebagaimana kita takut menghadapi sakit penyakit, ketakutan menghadapi masa depan yang mungkin kita belum tentu satu hal yang pasti di dalamnya. Hidup takut akan Allah di sini di ayat yang ke-7 menjadi satu tema utama di dalam Amsal ini. Bahwa hidup takut akan Tuhan, Yireh Yahweh, berarti apa? Merasa gentar. Berarti bukan sebagai ketakutan seorang nelayan tadi karena menghadapi suatu bahaya, tetapi suatu kegentaran, ada rasa segan terhadap Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa. Satu ketakutan yang di dalamnya ada sebuah rasa hormat kepada Allah yang demikian luar biasa. Allah yang kudus. Ada satu penghormatan yang di dalamnya merupakan satu dampak dari pengenalan akan Allah yang hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan yang merupakan tema dari Amsal ini, memiliki sebuah pengertian adalah sebuah rasa gentar, segan terhadap Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang dikenal sebagai Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa. Merupakan sebuah kegentaran, takutan kepada kekudusan Allah. Yang merupakan apa? Dampak, sebuah dampak dari pengenalan kepada Allah yang hidup itu. Saudara, kata takut akan Allah digunakan seringkali di dalam bagian Amsal ini, tercatat kurang lebih 19 kali dalam kitab Amsal ini. Dari akar katanya Yareh ini dipahami sebagai sebuah sikap hormat. Hormat terhadap Tuhan yang harus tidak hanya berhenti pada hormat saja, tetapi yang harus diaplikasikan dalam ketaatan hidup sehari-hari. Tentu saja ketakutan di sini bukan kesan sebagai konotasi yang negatif, tetapi ke arah pemahaman yang positif, penghormatan kepada Tuhan. Dengan demikian kita mengatakan, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang hidup akan Tuhan, berarti apa? Mari yang kita pertama lihat adalah ketika kita mau sama-sama hidup takut akan Tuhan, berarti kita hidup senantiasa hormat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, senantiasa hidup hormat kepada Tuhan. Senantiasa berarti tidak ada celah sedikit pun untuk tidak. Karena senantiasa ini terus menerus terjadi dalam kehidupan kita. Apakah hormat itu sama ketika kita menegakkan gitu ya, kita melihat bendera ketika upacara bendera yang mungkin kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun lalu, kita tegak kemudian menghormat, itu adalah satu hal sikap hormat yang baik. Namun kita melihat penghormatan kita kepada Tuhan di dalam setiap hari-hari kehidupan kita.
Maleakhi 3 ayat 16 mengatakan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi siapa? Orang-orang yang takut akan Tuhan dan apa? Bagi orang-orang yang menghormati namanya. Takut akan Tuhan adalah orang-orang yang menghormati namanya. Satu kesejajaran antara hidup takut akan Tuhan dengan memberikan penghormatan kepada nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Amsal merupakan dalam genrenya adalah kitab yang syarat dengan kata-kata hikmat. Begitu banyak kata-kata yang ketika kita baca satu ayat aja itu sudah sangat meneguhkan kita. Yang sudah menolong kita untuk bagaimana kehidupan kita boleh seturut dengan firman Tuhan ini. Untuk kita aplikasikan dalam kitab sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Penulis Amsal yang ditulis di bagian footnote ini ya, diberikan penjelasan 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Sudah kita tahu adalah seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya, yaitu Raja Salomo. Yang dituliskan di dalam bagian 1 Raja-Raja 4 ayat 32 ini menuliskan kurang lebih 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Apa yang dia tuliskan, apa yang dia paparkan tersebut adalah di situ perjalanan penyertaan Tuhan yang Allah memberikan hikmat kepadanya sehingga dia dapat menuliskan itu dan dapat menjadi berkat bagi saudara dan saya. Sikap hidup takut akan Tuhan adalah hidup hormat yang kemudian di dalam ayat-ayat di bagian awal yang merupakan tujuan, gitu ya. Tujuan untuk apa Amsal ini hadir adalah bagaimana orang-orang itu bisa memiliki perilaku yang bijak, memahami kebenaran, keadilan, kejujuran. Satu sikap hormat yang kemudian di dalamnya juga menjadikan kita itu berperilaku bijak, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam kejujuran. Sikap hormat merupakan takut akan Tuhan yang merupakan wujud nyata dari seseorang mengenal siapa Tuhan Allah. Semakin saudara dan saya mengenal Allah, maka semakin kita hormat dan menghormati namanya, menghormati akan kehadirannya dalam kehidupan kita. Kita tidak usah tunggu-tunggu, oh Allah hadir enggak ya? Nanti tunggu aja. Kalau ada di satu tempat di mana di situ Allah hadir, maka aku menghormati Allah. Kita mengkotak-kotakkan pemahaman kita. Ketika Allah hadir di gedung ibadah, maka di sanalah aku menghormati Allah. Sedangkan ketika aku berada di kamar sendiri, ketika aku pada me time-ku sendiri, sudah tidak ada lagi penghormatan kepada Allah. Penghormatan kepada Allah di dalam setiap segi kehidupan kita. Tidak dibatasi oleh ruangan kita, tidak dibatasi oleh waktu, namun senantiasa ada dalam hidup kita. Menghormati namanya setiap waktu, setiap saat kehidupan kita, memuliakan namanya. Di era pandemi ini ya, satu contoh untuk menghormati gitu ya. Di awal-awal pandemi ketika dari pemerintah menyarankan untuk memakai masker, maka orang-orang pun ternyata masih ada kedapatan dan sekarang pun mungkin ya sudah berkurang ya beritanya. Namun hal yang mengherankan adalah seringkali ketika nanti ketika ada Satpol PP, nanti ketika ada pengawasan gitu ya, di pasar-pasar masih dalam kerumunan-kerumunan masih dijumpai orang-orang yang tidak memakai masker. Mengapa? Nanti tunggu saja kalau ada petugas yang sedang kontrol gitu ya, cepat-cepat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghormati, menghargai begitu ya, mentaati hanya kalau pribadinya hadir. Kalau pribadi yang akan memeriksa itu hadir ya, kalau enggak nampak ya maka tidak akan dilakukan. Menghormati Allah tidak sedemikian karena kita mengenal Allah. Allah itu maha hadir setiap saat senantiasa dalam hidup kita. Sehingga hidup takut akan Tuhan, hidup yang senantiasa menghormati Tuhan. Juga berapa kali di masa-masa pandemi ini segala sesuatu masih online. Melalui aplikasi-aplikasi tertentu siswa-siswa belajar. Namun ada satu ketika saya bertemu dengan beberapa rekan muda gitu ya, bukan bertemu ya, chatting gitu ya. Chatting melalui satu aplikasi juga katakan,
Wah, enak sekarang zamannya online gitu ya. Sudah absen saja. Pokoknya hadir ada nama saya di aplikasi kelas ini. Enggak usah ada duduk di situ. Kemudian melakukan kegiatan yang lain atau main game pada saat itu. Guru tidak akan tahu. Satu kelas 30 orang, mana mungkin bisa mengawasi satu persatu. Bahkan ada yang canggih. Ketika kelas dibuka di dalam online itu, maka terpampanglah foto yang sebenarnya foto yang benar-benar nampak seperti seorang yang benar-benar memperhatikan. Semakin canggih. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal-hal yang seperti itu, apakah itu merupakan sebuah penghormatan? Kita belajar tidak menerima apa yang dikatakan guru, tapi melakukan hal-hal yang lain. Demikian juga di dalam ibadah-ibadah online kita, begitu ya kan? Sangat berbeda. Ketika kita boleh menghormati Tuhan, maka dalam rumah kita beberapa waktu kemarin di ibadah komisi wanita, satu pemahaman yang sangat indah mengenai ibadah yang diperkenankan Tuhan, dikatakan oleh Mukse Meita yang katakan bahwa ibadah itu tidak dibatasi mana tempatnya, tetapi ibadah itu adalah melihat hatinya kepada Tuhan yang disembah. Demikian juga hormat pun juga demikian. Ketika kita semakin menghormati Tuhan, walaupun ibadah online, walaupun dalam kesendirian tidak ada yang mengawasi, tetapi memahaminya ada Tuhan yang hadir, Tuhan yang kita sembah, dan padanya kita senantiasa memuliakan Dia. Sehingga itu semua ketika kita hidup hormat kepada Tuhan, apa tindakan-tindakan apa yang kita lakukan, maka kita lakukannya itu semua adalah berpikir bahwa Tuhan melihat. Tuhan apakah berkenan akan apa yang aku lakukan saat ini. Tanggal 6 Mei, berarti kemarin tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Bagaimanakah ketika kita mendidik anak-anak kita? Bagaimanakah kita juga yang di dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti belajar? Apakah terus-menerus step-step itu semua, hidup takut akan Tuhan itu sungguh kita hadirkan dalam kehidupan kita? Di ayat yang di Kejadian 39 ayat 9b, di sana ada satu tokoh yang dituliskan satu jawabannya demikian. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalau katakan Kejadian 39, Bapak Ibu, ini adalah tokoh siapa? Tokoh ini adalah seorang tokoh muda yang sangat takut akan Allah. Ya, dia adalah Yusuf anak Daud. Seorang yang merupakan mewakili orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga apa? Dia dapat menolak godaan yang begitu besar dari seorang istri Potifar yang menjanjikan kepadanya kekayaan, yang menjanjikan kepadanya jabatan, yang menjanjikan kepadanya kenikmatan duniawi. Namun ketika dia takut akan Tuhan, dia melihat apa yang dilakukan ini adalah sebuah perbuatan dosa terhadap Allah. Tanpa ada sentilan-sentilan dia bisa katakan kejahatan besar ini adalah perbuatan dosa terhadap Allah. Kehidupan Yusuf adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia senantiasa hadir untuk menghormati Tuhan. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Mari kita senantiasa hormat kepada Allah kita. Allah yang senantiasa hadir. Allah yang pribadinya semakin ketika kita mengenal, semakin sungguh kita mau belajar terus menghormatinya dalam hidup kita. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan? Hidup takut akan Tuhan berarti hidup kita itu senantiasa memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Salah satu pendapat mengenai arti takut akan Tuhan, begini kalimatnya ya, baik sekali. Salah satu sikap manusia yang menghormati Allah dengan kerendahan hati sebagaimana Kristus yang menyatakan dirinya dalam kerendahan hati. Filipi 2 ayat 8. Pemahaman takut akan Tuhan
diartikan sebagai salah satu sikap manusia yang menghormati Allah dengan kerendahan hati. Jadi tidak hanya berhenti pada satu sikap penghormatan, menjaga kehidupannya begitu sedemikian rupa untuk hidup terus memuliakan Tuhan, apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak, tetapi juga ada di dalamnya itu kerendahan hati. Sebagaimana Kristus di Filipi 2 ayat 8 pun menyatakan dirinya, kehadirannya di dunia sebagai wujud kerendahan hatinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan semakin hidup rendah hati. Di ayat yang ke-7 bagian Amsal ini ya, dengan jelas dan tegas, seringkali beberapa instansi pendidikan memakainya sebagai satu moto begitu ya, satu visi begitu ya, satu dasar di dalam pembelajaran pendidikannya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di sana Salomo menegaskan bahwa takut akan Tuhan itu loh yang menjadi mulanya, yang awal dari adanya pengetahuan. Oh saudara, mungkin seseorang bisa saja memiliki pengetahuan yang begitu luas. Apa saja itu kalau dibicarakan sama dia rasanya nyambung gitu ya. Sampai juga mungkin dikatakan, oh dia ini seperti kamus berjalan. Kita ingin tahu apa saja tanya ke dia bisa. Seperti tafsiran hidup. Doktrin Alkitab apa saja ngerti. Tokoh Alkitab ngerti. Dari Kejadian sampai Wahyu sangat paham. Atau juga mungkin seperti Mbah Google gitu ya. Kita mencari pengetahuan apa saja, paham, mengerti. Pokoknya kalau tidak tahu, lari-larinya ujungnya ya ke orang ini. Saudara, seseorang bisa saja demikian hebatnya memiliki pengetahuan. Namun di sini melalui Amsal ini dikatakan bahwa kalau tidak hidup takut akan Tuhan, kalau tidak memiliki dasar yaitu takut akan Tuhan, maka sia-sialah itu semua. Tuhan tidak menyukainya. Tidak ada yang lebih buruk dari ketika apa yang kita lakukan nampaknya hebat di hadapan manusia, namun Allah tidak menyukainya. Oleh sebab itu sungguh betul-betul diberikan kepada kita pemahaman bahwa sebanyak apapun pengetahuan, sepintar apapun yang pencapaian-pencapaian kita, ataupun sedahsyat apapun yang boleh kita kerjakan di hadapan manusia, namun kalau kita tidak berawal dari hidup takut akan Tuhan, maka sia-sialah. Kita ingat kesombongan manusia ketika Babel begitu ya, menara gitu ya, menara yang dibangun begitu ya, menara yang makin tinggi itu ya. Kemudian di sana ketika manusia ingin menyamai Allah gitu, manusia yang merasa sudah sangat luar biasa itu bisa mencapai setinggi-tingginya bangunan itu. Namun toh di sanalah Allah memporak-porandakan semua. Suatu ketika di rumah anak-anak saya 2 masih usia TK gitu ya. Nah ketika saya memberikan suatu permintaan tolong gitu ya, panggilnya si Nyok gitu ya, Nyok minta tolong untuk membereskan sesuatu. Kemudian dia sontak saja menjawab, Mas sudah tahu. Wah, langsung pikir saya katakan, wah jawaban sudah tahu gitu ya, sudah tahu tetapi tidak melakukan sama saja belum tahu gitu ya. Dan saya katakan, jangan dengan mudah katakan ketika ada orang yang berkata kepadamu dan kau katakan, sudah tahu, sedikit-sedikit, oh sudah tahu, saya sudah tahu. Berarti ada sebuah apa? Ada sebuah kesombongan menunjukkan, ini loh aku tuh sudah ngerti, sudah pinter, sudah tahu. Kerendahan hati akan mau belajar menghargai. Saudara, hidup takut akan Tuhan, hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Di Amsal ini merupakan juga tujuan dari Amsal menginginkan bahwa ketika orang
mau terus belajar, berikan hikmat, dipercayakan hikmat oleh Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang rendah hati, yang belajar menghargai, menerima didikan. Di ayat yang ketiga di sana dikatakan untuk menerima didikan, menjadikan pandai, ya kan? Kemudian ada belajar menghargai, mengerti kata-kata yang bermakna. Ketika orang memberitahukan sesuatu, mungkin kita sudah tahu, mungkin kita sudah sangat paham. Namun dengan kita mendengarkan, dengan kita menghargai, maka kita bisa untuk menerimanya, menerima sesuatu hal yang baru. Mendengarkan dan memahami yang lain. Di ayat 5, ayat 8, orang yang rendah hati adalah orang yang bisa juga mendengarkan, memahami yang lain. Ayat 5, ayat 8. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ayat yang ke-8, sini juga mengawali di perikop yang lainnya, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Tidak semua orang memiliki kecerdasan mendengarkan. Bagian orang seringkali lebih cepat berkata-kata daripada mendengarkan. Namun orang yang hidup takut akan Tuhan belajar untuk menghargai orang lain, untuk memposisikan kerendahan hatinya, mengaplikasikan dengan belajar mendengarkan, menerima didikan yang lain. Sama seperti yang saya lakukan ke anak-anak saya gitu ya. Sinyo saya bilang, dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh orang lain. Kalaupun engkau sudah tahu, maka jangan segera ngomong, saya sudah tahu. Tetapi bagaimana? Dengarkan dan dimengerti baik-baik, baru kemudian berkomentar. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, mari kita menjadi orang-orang yang hidup akan Tuhan. Kita sangat melihat sendiri bahwa tokoh-tokoh Alkitab, sampai Tuhan Yesus sendiri pun adalah seorang yang hadir ke dunia ini, satu pribadi begitu sempurna dalam kerendahan hati, boleh mendampingi murid-muridnya dalam berproses belajar. Sampai Tuhan Yesus naik ke surga pun, Tuhan Yesus pun juga tetap mengasihi kita, senantiasa mengajar kita untuk kita menjadi murid Kristus. Ketika menjadi murid Kristus apa? Kita mulainya dengan takut akan Tuhan. Menjadi murid Kristus berarti apa? Hidup yang senantiasa menghormati Tuhan. Yang menjadi juga dalam kerendahan hati kita. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk nasihat hikmat melalui Amsal ini. Kami mau terus belajar hidup takut akan Tuhan. Kami mau dididik, kami mau belajar untuk hormat dan menghargai, mendengar, merupakan juga mengasah kerendahan hati kami. Bapa, mampukan kami untuk memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, tidak menunggu orang melihat, tetapi bagaimana dalam setiap aspek kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati Tuhan, khususnya di Hari Pendidikan Nasional di Minggu tanggal 2 Mei, kiranya terus menolong kami pun juga mendidik anak-anak kami, mendidik cucu-cucu kami untuk bisa juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami terus diberikan hati untuk belajar menjadi pelaku firman yang setia. Ini doa kami, dengarlah, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah disegarkan dan dipuaskan oleh firman Tuhan. Dan saat ini marilah kita dengan penuh keyakinan kita menaikkan setiap pokok-pokok doa. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan akan HUT
GKI Bungur yang nantinya berusia 69 tahun. Ada banyak hal yang kita lalui. Ada banyak hal juga yang Tuhan telah lakukan di dalam segenap pelayanan dan kehidupan kebersamaan persekutuan jemaat GKI Bungur. Saat ini kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada. Kita berdoa supaya jemaat GKI Bungur semakin berakar, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya, sehingga jemaat GKI Bungur semakin dewasa di dalam imannya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan dan Allah kami, betapa luar biasanya Engkau ya Tuhan, Allah yang tidak pernah berkesudahan, kasih setianya, Allah yang senantiasa menyertai kami sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat GKI Bungur. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa sampai di sini Engkau Allah dan Tuhan kami. Engkau Allah yang telah menolong setiap kami melewati setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, melewati setiap tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan sebagai satu pribadi, sebagai satu keluarga, bahkan sebagai satu jemaat GKI Bungur. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh keberadaan kami sebagai satu jemaat yang adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah menolong kami di usia yang nantinya genap 69 tahun. Untuk kami semakin berakar, untuk kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu tiap-tiap hari, sehingga kami sebagai satu jemaat ya Tuhan, kami semakin dewasa di dalam iman percaya kami kepadamu, sehingga kami sebagai satu jemaat Engkau mendapati kami Tuhan hidup menyenangkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama untuk para hamba Tuhan, para majelis, serta para aktivis yang terlibat dalam seluruh pelayanan yang ada di GKI Bungur, supaya kami senantiasa terus-menerus melayani Tuhan di dalam keberagaman dengan sehati sepikir di dalam Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur untuk apa yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Kami berterima kasih ya Tuhan atas apa yang Engkau amanatkan bagi kami selaku hamba-Mu ya Tuhan, selaku para majelis dan juga para aktivis yang ada di gereja-Mu di GKI Bungur ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kalau kami boleh melayani Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami, kalau kami boleh melayani setiap jemaat-Mu ya Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kuat dan gagah Tuhan yang ada beserta dengan kami. Karena Engkau Allah sendirilah yang hadir dan ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kesempatan untuk boleh melayani Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Sungguh suatu kepercayaan yang luar biasa. Ini adalah satu kepercayaan yang mulia yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Untuk itu, biarlah Engkau juga yang terus menjadi pertolongan bagi kami ya Tuhan. Di tengah-tengah keberagaman kami, di tengah-tengah perbedaan yang ada, Engkau Allah Tuhan menolong kami untuk senantiasa sehati sepikir di dalam Kristus, untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki di dalam pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Mohon Engkau Tuhan tambahkan kepada kami hikmat dan pengertian. Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan kerendahan hati yang daripada Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kasih
untuk boleh melayani setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam seluruh pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Selanjutnya, untuk pokok doa yang berikut, mari kita berdoa supaya GKI Bungur di usia yang nantinya ke-69 senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh senantiasa giat untuk memberitakan kabar baik, sehingga keselamatan yang ada di dalam Kristus itu boleh dinikmati oleh banyak orang, oleh setiap kita yang telah terpilih dan terpanggil di dalam Kristus Yesus, melalui seluruh bidang pelayanan gerejawi yang ada di gereja GKI Bungur maupun yang nantinya ada di Pos PI Alam Sutra. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan dan Allah kami, di usia yang nantinya genap 69 tahun, biarlah Engkau ya Tuhan menolong setiap kami sebagai satu keluarga besar jemaat GKI Bungur, baik kami yang ada di Bungur maupun yang ada di Pos PI Alam Sutra, baik kami yang ada di Sekolah Kristen Saint John. Biarlah Engkau Allah senantiasa yang menolong setiap kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, untuk boleh kami semakin giat memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, di dalam setiap bidang pelayanan gerejawi yang ada. Dan biarlah ya Tuhan, melalui seluruh pelayanan ini, ada orang-orang ya Tuhan, mereka yang terpilih dan terpanggil di dalam Kristus Yesus, yang mau meresponi kelas keselamatan yang ada padamu ya Tuhan. Dan pada akhirnya mereka boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam seluruh keberadaan kami sebagai keluarga besar GKI Bungur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian kebaktian persekutuan, firman dan doa. Dan untuk itu sekali lagi mari kita tundukkan kepala kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang telah menjadi pertolongan bagi kami dalam persekutuan firman dan doa malam hari ini. Engkau pula lah yang telah memungkinkan kami di dalam Kristus Yesus untuk dengan penuh keyakinan kami boleh berseru kepada Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami, untuk kami boleh menyampaikan setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau Allah mendengar setiap seruan kami. Dan di dalam waktu dan pada waktunya Tuhan, Engkau akan menyatakan setiap jawaban doa kepada setiap kami, dan secara khusus kepada kami secara keseluruhan sebagai satu keluarga jemaat GKI Bungur. Baik kami yang ada di Jakarta ini ya Tuhan, maupun yang ada di Pos PI Alam Sutra. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu yang adalah Tuhan dan Allah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menyertai setiap kami dengan kasih karunia dan damai sejahtera, yang senantiasa melimpahkan kasih yang kekal yang dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai setiap kami sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, persekutuan firman dan doa malam hari ini telah selesai, dan setelah ini saya mempersilakan dan mengundang setiap Bapak Ibu, saudara-saudara untuk boleh mengikuti bersama-sama PA yang akan dilaksanakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.